Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Erwin Harmono dari SMA Negeri 3 Ciamis. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang pada program studi PPKN. Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dipadukan dengan quantum learning pada fase E di dalam elemen Bhinneka Tunggal Ika. Video ini ditunjukkan untuk ujian kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, di cuaca yang cerah ini, kali ini Bapak hadir untuk menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu, di mana kita sudah di penghujung materi, ya. Jadi Bapak harap kalian mulai dari hari ini sampai seterusnya untuk selalu bersungguh-sungguh, ya. Oke, ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Ada yang dari Bapak, ya. Bapak akan absensi terlebih dahulu. Alpi Abdullah hadir. Alia Dwi Septiani hadir. Ananda Raihana hadir. Arif Falah hadir. Arli Akhtar hadir. Egi Aditya sakit, izin. Fitri Lestari baik, hadir. Muhammad Aditya hadir. Muhammad Zia hadir. Muhammad Arif hadir. Muhammad Yusuf hadir. Muhammad Ihsan sakit. Muhammad Rafli hadir. Putri Devina Yasmin hadir. Putri Salsabila hadir. Rena Rafari hadir. Rival Nur Fauzan hadir. Rianti Siti hadir. Selva hadir. Siti Widaningsi hadir. Sonika hadir. Sofia Dilham hadir. Fania Akhla hadir. Penny Enda hadir. Yuni Herlina hadir. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, beri Bapak waktu untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang mudah-mudahan bisa memudahkan kalian dalam menerima materi pelajaran. Ya? Baik. Terima kasih anak-anak sudah mau menunggu Bapak memasang perangkat pembelajaran. Siap semuanya? Siap. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus ingat dulu. Kemarin kita sudah berbicara mengenai konsep keberagaman. Nah, sekarang ya kita akan memasuki bagaimana konsep keberagaman itu dijalankan dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Tapi sebelum itu, coba ada yang mau berpendapat
menurut kalian sikap seperti apa sih yang harus kita tampilkan bila mana keberagaman itu nampak dalam kehidupan kalian? Apa sikap yang harus kita lakukan? Apa sikap yang harus kalian lakukan? Kira-kira siapa yang mau berpendapat? Boleh, Feni? Menjalin toleransi dari rasa kemanusiaan. Menjalin toleransi dan menjalin rasa kemanusiaan. Bagus. Terima kasih, Feni. Tepuk tangan untuk Feni dong. Siapa lagi? Silakan. Boleh. Saling menghormati antara satu sama lain. Siap. Tepuk tangan dong buat Siti. Boleh. Menghargai keberagaman. Tepuk tangan dong semuanya. Bagus sekali. Ya. Sikap kita yang harus kita tampilkan adalah dengan saling menghormati, saling toleransi, dan saling menghargai. Ya. Nah, menurut kalian, apakah kita perlu memberikan penghargaan terhadap suku atau bangsa atau adat daerah lain? Kenapa? Boleh, Alfi, kenapa kita perlu ada penghargaan kepada suku atau adat yang lain? Karena agar tidak terjadi perpecahan bangsa. Tepuk tangan untuk Alfi, luar biasa ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah ya tadi, kita mendeteksi apakah keberagaman di lingkungan kita itu ada atau tidak. Ya, kita deteksi, kita identifikasi. Kemudian kita buktikan bahwa hasil identifikasi kita, hasil deteksi kita bahwa keberagaman itu ada, kita harus buktikan. Kemudian kita kaitkan keberagaman itu dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Baik ya. Sekarang Bapak ingin satu atau dua orang ya yang mau berbicara mengenai keberagaman yang mungkin di lingkungan kalian ada. Bapak yakin semuanya ada. Ya. Silakan siapa yang mau berbicara ke depan untuk menceritakan pengalaman pribadi bagaimana bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain yang memang berbeda adat atau agama atau suku bangsa yang lain. Ada yang mau? Oke, Feni, silakan. Nah, nih. Jadi Feni tuh punya pengalaman sama kakak-kakak Papua. Kan Feni tuh tinggal di asrama. Nah, terus sering ketemu kan sama kakak-kakak yang orang Papua. Nah, jadi gimana ya, kan Feni bisa dibilang dari suku Sunda lah gitu, cuma campur Jawa. Nah, kan sedangkan dari kakak-kakak Papua dari Papua kan. Nah, jadi kita tuh kadang kalau misalnya malam gitu atau pulang sekolah, kalau lagi ada jadwal kegiatan yang kosong gitu, sharing-sharing bahasa, Feni ngajarin kakak-kakak Papua pakai bahasa Sunda, terus juga sebaliknya kakak-kakak Papua ngajarin Feni bahasa Sunda gitu. Nah, terus kan Feni sama kakak-kakak Papua tuh beda agama gitu. Jadi Feni jadi tahu kalau ternyata kalau yang Kristen tuh nggak cuma satu itu doang ini. Jadi ada yang ibadahnya hari Jumat, ada yang ibadahnya hari Minggu, jadi beda gitu. Jadi Feni jadi tahu, oh ternyata Kristen nggak cuma satu gitu. Oh, ada yang hari Jumat juga ya? Ada, Pak. Oh, begitu. Ada? Apalagi Feni mungkin ada lagi? Udah sih Pak, itu aja yang. Oke, tepuk tangan untuk Feni dong. Ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Baik. Sekarang Bapak akan bagi kelompok agar memudahkan untuk kalian berkoordinasi. Nah, dari kelompok ini nanti Bapak akan memberikan sebuah materi yang mana di dalamnya akan disajikan mengenai video pembelajaran yang tentu kalian perlu saksikan dan perlu amati. Nanti didiskusikan, ya. Oke, sekarang mari kita sama-sama melihat
dan mengamati apa-apa saja yang ada dalam video pembelajaran. Tapi sebelumnya juga Bapak akan memberikan beberapa teori. Keragaman. Keberagaman dalam realita kehidupan, ya, ada suku, ada agama, ada ras, ada sosial budaya, dan ada jenis kelamin. Di Indonesia itu dibungkus, disatukan dalam sebuah semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, ya. Nah, Bapak akan ajak kalian untuk lebih jauh melihat keberagaman yang ada di Indonesia melalui tayangan ini. Silakan kalian amati. Nah, itu video yang pertama, ya, mengenai bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian, keberagaman perlu kita sikapi dengan perilaku yang toleran, ya. Perilaku toleran terhadap keberagaman dari suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin itu perlu kita wujudkan. Apalagi dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Nah, Bapak akan tanyakan kembali mengenai video pembelajaran tentang bagaimana kita berperilaku toleran. Concat. Gini, Pak. Ya. Aduh, uangnya nggak ada ya, Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran ini nanti gerakan gimana ini? Uangnya hilang, Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih, Pak ya. Oh ya, sama-sama. Aduh, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Gak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Ayamnya enak tuh. Apalagi digeprek mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani sih pedasnya itu, Pak. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya.
Pak. Ini aja. Pak, ini aja. Kan sudah kotor. Iya, Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Ya, itu video kita bahwa keberagaman yang ada di sekitar kita itu sebetulnya merupakan nilai keunggulan dari bangsa Indonesia. Ya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Jadi, yang bisa kita dapatkan dari video pembelajaran tadi adalah kita harus betul-betul mencintai tanah air kita, ya meskipun berbeda-beda, tetapi dengan kesatuan itulah menjadikan perbedaan dan keberagaman itu menjadi nilai keunggulan. Terlebih lagi dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghormati dan menghargai akan perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang silahkan ya bagi kalian yang ingin lebih tahu, lebih merasakan bagaimana keberagaman itu ada. Bapak yakin di sekitar lingkungan sekolah kita itu ada yang berbeda-beda. Bagi kalian yang mau mencari keberagaman di luar kelas, Bapak persilakan. Ya. Tapi sebelum itu, ini ada beberapa lembar kerja yang dimana kalian setelah mengamati video itu dan kalian ketika misalkan ada kelompok yang mau keluar kelas untuk lebih nyata mengamati, silakan kalian tuliskan pengamatan kalian, kemudian kalian diskusikan. Nanti setelah itu tiap kelompok itu harus menyajikan apa-apa saja yang didapatkan mengenai hasil dari video tadi dan juga hasil dari temuan yang kalian dapatkan di luar kelas ini, ya. Oke, ada yang mungkin mau keluar, silakan untuk mencari keberagaman yang ada di luar kelas kalian. Ada, silakan. Oke, semuanya duduk. Silakan kalian ya dari hasil pengamatan di luar tadi dan juga pengamatan dari video pembelajaran yang sudah Bapak sajikan untuk kalian diskusikan ya, untuk kalian diskusikan. Kemudian nanti hasil diskusi perwakilan kelompok untuk ke depan untuk menyajikan hasil dari diskusi kalian. Bisa dimengerti? Oke. Waktunya sudah selesai. Silakan siapa kelompok yang mau menyajikan hasil diskusinya? Mau siapa dulu? Oke, silakan kelompok Feni. Ya, langsung dibaca. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dikenal dengan nama Nusantara, yang artinya negara kepulauan. Berikut keunggulan negara Republik Indonesia. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya sangat besar. Yang kedua, mempunyai berbagai keragaman di segala bidang sosial. Yang ketiga, mempunyai semangat Sumpah Pemuda. Yang keempat, memiliki wilayah yang sangat luas. Yang kelima, memiliki tanah yang sangat subur dan kaya sumber daya alam. Terima kasih. Oke, ada mau yang memberikan komentar mengenai hasil dari diskusi kelompoknya Feni? Silakan. Ada pendapat atau masukan? Tidak ada? Baik, tepuk tangan untuk Feni dan kelompoknya. Silakan Feni. Selanjutnya kelompok yang lain yang ingin menyajikan hasil diskusinya, silakan. Boleh, silakan.
Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu keutuhan NKRI harus dijaga demi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku untuk menjaga keutuhan NKRI dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada di sekolah. Yang pertama, saling menghormati antar sekolah. 2. Menaati tata tertib sekolah. 3. Tidak membeda-bedakan teman dan bergaul dengan siapa saja. 4. Menghindari perselisihan antar warga sekolah. Oke, ada yang mau memberikan komentar atas hasil diskusi dari kelompoknya Fania? Silakan. Oke, silakan Fania, bagaimana komentarnya? Ya setuju tadi sama apa yang disampaikan semuanya. Tapi kayaknya ada yang kurang deh, mohon nambahin. Boleh. Kayak menjaga solidaritas antar temen gitu, nggak kayak apa sih ya? Jadi saling sharing gitu, solidaritas dalam hal yang baik. Jadi solidaritasnya katanya apa ini? Ya kelompoknya. Kerja kelompoknya. Oke, terima kasih Feni, bagus sekali ya. Jadi katanya solidaritas sama kerja kelompok itulah menjadi salah satu atau beberapa bagian yang perlu ya. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Mania. Selanjutnya. Oke, silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan diskusi kami. Sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus menyadari pentingnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan cara: 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. 2. Menciptakan ketahanan nasional. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. 4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. 5. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Baik, ada yang mau memberikan komentar atau pendapat mengenai hasil diskusi dari kelompoknya Alpi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, baik, silakan. Kelompok Alpi, tepuk tangan untuk kelompok Alpinya. Berarti terakhir kelompok ini ya. Silakan kelompok untuk memberikan penyajian hasil diskusinya. Baik, silakan untuk kelompok menyajikan hasil diskusinya. Menurut kelompok kami, perilaku yang mencerminkan menjaga persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, merasa bangga dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, budaya, agama, dan gender. Yang keempat, menjaga persatuan bangsa dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Oke, ada yang mau memberikan komentar mengenai hasil diskusi dari kelompok ini? Oke, silakan. Menurut saya yang disampaikan oleh Ananda sudah benar. Tapi ada satu yang kurang, yaitu kita harus mencintai tanah air kita untuk biar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa bersatu. Oke, bentuk rasa cinta tanah airnya perlu diperdalam lagi katanya Ananda. Tapi itu masukan dari kelompok Fania ya. Baik, terima kasih Fania, bagus sekali. Terima kasih Ananda, kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok Ananda. Bagus. Sekarang kita akan mengingat kembali materi tadi ya, tapi dengan pola yang mungkin mudah-mudahan kalian bisa menikmatinya. Dari sekian kelompok ini, ada tidak yang mau menjadi perwakilan kelompoknya untuk bersama-sama ya mengingat kembali materi yang sudah kita lalui ya. Silakan, ada yang mau? Boleh, silakan. Di bawah kursinya ya. Kita sama-sama untuk mengingat kembali materi ini, tapi kita buat dalam sebuah permainan. Pilih kata. Ketik huruf.
Terlalu cepat, terlalu cepat. Deketin aja, Mbak Cu. Ganti, ganti. Pakai ini kalau mau ngetiknya pakai ini. Coba kalau bisa nggak pakai K? Oh bisa. Lagi. Apa? Iya. Jadi. Oh iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Silakan duduk lagi ya. Jadi dari permainan tadi kalian mengingat bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Sekarang kalian Bapak akan lebih diperdalam lagi bagaimana kepemahaman kalian terhadap materi keberagaman. Bapak akan kirim link ya, quizzes ya, uji kompetensi kepada grup kelas kalian. Nanti kalian silakan kerjakan. Bapak mungkin nanti akan kirim ke siapa? Ke Yusuf aja ya. Yusuf nanti silakan disebar kepada teman-teman ya. Oke, ya, itu adalah hasil kalian yang kalian dapatkan mengenai pemahaman kalian tentang keberagaman. Karena di kuisis sudah ada langsung dapat tahu berapa skor yang kalian dapatkan. Nah, sekarang kita menuju ke pengunjung pembelajaran. Jadi Bapak tekankan sekali lagi, ya, apa saja yang kita bisa dapatkan dari materi keberagaman ini. Ya, keberagaman memang ada di sekitar kita. Tapi jangan sampai dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan menjadikan kita untuk saling bermusuhan. Ya, bahkan keberagaman bisa jadi menjadi sebagai suatu keunggulan. Ya, karena yang perbedaan itulah yang membuat kita saling mengerti satu sama lain. Ya. Dari semua materi ini, ada yang mau disampaikan, atau ada yang mau bertanya, atau ada yang mau berpendapat mengenai materi keberagaman, silahkan. Boleh, Fania, apa? Kesimpulan yang bisa saya dapatkan Oke, dari ya. pelajaran ini, yaitu kan ada faktor pendorongnya juga ya untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yaitu yang pertama kita dapat menghargai perbedaan, gotong royong, cinta tanah air. Nah, dari ketiga itu juga kita dapat manfaatnya, yaitu dapat memperkukuh persatuan dan dapat menciptakan suasana damai juga. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Fania dong. Luar biasa. Ya, betul sekali apa yang kata Fania bicarakan tadi ya. Yang berikan kesimpulannya bahwa persatuan dan kesatuan merupakan salah satu wujud dari akhir bagaimana keberagaman itu bisa
dikelola, bisa diwujudkan, ya. Baik, karena kita sebentar lagi sudah mau habis waktunya. Sekarang perhatikan dengan baik, kalian setelah pulang dari sekolah, ya, kemudian menuju ke rumah kalian, coba kalian lebih amati lagi keberagaman yang ada di sekitar kalian, ya. Nah, itu Bapak akan minta, ya, hasil dari pengamatan kalian lagi untuk nanti kita cocokkan dengan materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya itu kita akan lebih luas lagi, bukan hanya sekarang hanya keberagaman yang ada di masyarakat, tapi kita akan lebih masuk lagi bagaimana keberagaman di suatu negara dengan negara lain. Ya, nanti kita akan analisa bagaimana keberagaman suatu negara dengan negara lain, ya. Nah, sekalian juga tolong, ya, di halaman berapa? 72, di situ ada penugasan, ya. Kalian kerjakan, besok kita bahas, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Kita akan akhiri materi pembelajaran ini, tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita selalu diberi kenikmatan dan kesehatan. Silakan Alfi untuk memimpin doa penutup pembelajaran ini. Berakhir pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga toleransi kalian, dan tetap saling bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.